warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah Ramadhani dari kelas SI 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal yang sudah saya buat dengan judul Pentingnya Menjaga Privasi Data dalam Strategi Pengelolaan Identitas Digital di Era Media Sosial. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadiran era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Akibat negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu terjadi penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai definisi, kesulitan dan penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan, penuntutan dan pembuktian kejahatan. Personal information telah menjadi komoditi and default of information economy. Maka, perlindungan privasi atas data pribadi akan menciptakan kenyamanan dan keamanan bertransaksi. Rumusan masalah pada proposal saya kali ini yang pertama, apa penyebab terjadi penyalahgunaan dalam data milik orang lain lewat media sosial? 2. Apa saja pengaruh dalam kecerobohan menjaga privasi data dalam identitas digital sosial media saat ini? Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah kecerobohan dan menjaga data dalam identitas digital dengan segala keahlian bidang saat ini? Manfaat dan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 1. Mengidentifikasi apa saja pengaruh dalam kecerobohan menjaga privasi data dalam identitas digital sosial media saat ini. 2. Mengidentifikasi apa penyebab terjadi penyalahgunaan dalam data milik orang lain lewat media sosial. 3. Mengidentifikasi bagaimana cara mencegah kecerobohan dan menjaga data dalam identitas digital dengan segala ahlian bidang saat ini. Dan pada penelitian ini berharap memiliki manfaat yang berupa 1. Memberitahukan betapa pentingnya menjaga privasi data dalam dunia media sosial. 2. Memberi saran dan cara agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di mana kita selalu lekat dengan dunia sosial media. 3. Memberi sedikit wawasan dan pengetahuan tentang bahaya dalam bermedia sosial, khususnya pada halayak anak dan remaja. Batasan istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka saya selaku peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud judul penelitian pentingnya menjaga privasi data dalam strategi pengelolaan identitas digital di era sosial media. Berikut ini adalah penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk variabel tersebut, yaitu 1. Privasi data. A. Dalam literasi informasi, privasi data berarti informasi pribadi yang biasanya berkaitan dengan data pribadi yang disimpan pada sistem komputer menurut Dewiyanti 2021. B. Adapun dalam penjelasan lain yakni aspek perlindungan data yang menangani penyimpanan akses, retensi, kekekalan dan keamanan dan sensitif lainnya menurut Septen Bigelow tahun 2022. C. Privasi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data pribadi yang diinput dalam kelola digital lewat sosial media. 2. Strategi. A. Menurut para ahli, strategi berarti proses dari seorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri dan mencapai hal yang telah diharapkan menurut Marus tahun 2020. B. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah step by step sistem pada sosial media untuk menginput data user untuk bisa menjalankan dan menggunakan sosial media tersebut. 3. Sosial media. A. Menurut para ahli dalam karyawan yang berjudul Social Media and Strategic Communication Attitude and Perception Among College Students,
Sosial media berarti suatu label yang merujuk pada teknologi digital era yang berpotensi membuat semua orang saling terhubung dan melakukan interaksi maupun produksi. B. Dalam kutipan lain, sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. C. Sosial media dalam penelitian ini yang dimaksud adalah media yang digunakan saat privasi data dan strategi ini terjadi seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang saya cantumkan yakni kajian pertama dari penelitian Fikri Akbar tahun 2023 berjudul Keamanan Informasi Data Pribadi pada Media Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode survei kuantitatif dan penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan para pengguna sosial media agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya dan pentingnya kebijakan kita dalam mengelola identitas digital. Berdasarkan penelitian yang dapat disimpulkan bahwa keamanan dan data perlindungan, kesadaran pengguna, pengaturan kontrol, manajemen risiko, transparansi, dan etika adalah poin penting dalam menjaga keamanan saat bermedia sosial. Adanya pengembangan sistem pada instansi yang mengelola informasi personal harus menerapkan pedoman atau SOP untuk membatasi jumlah informasi yang dikumpulkan atau diinput oleh sistem. Karena berdasarkan asumsi umum bahwa semua administrator pengelola informasi memiliki akses penuh dalam data pengguna sehingga ada kemungkinan untuk perlunya regulasi yang cukup ketat. Dan kajian selanjutnya, peneliti Winarsi tahun 2020 berjudul Proteksi Privasi Big Data dalam Media Sosial. Penelitian ini merupakan peneliti yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan kebijakan dalam mengimbangi perkembangan media sosial saat ini yang telah berkembang pesat. Berdasarkan penelitian yang dapat disimpulkan bahwa meningkatkan big data harus diimbangi dengan adanya perlindungan privasi yang juga harus ditemukan solusinya. Karena pelanggaran privasi hingga saat ini masih terjadi, beberapa hal yang dapat menjadi jalan keluar sebagai upaya untuk melindungi privasi data dalam media sosial diantaranya adalah perlindungan privasi pada saat data dibuat, yaitu membuat akses, penggunaan antivirus, dan lain sebagainya. Landasan teori. Ada berbagai faktor dalam terjadinya kecerobohan dalam menjaga privasi data pribadi dalam media sosial. Teori awal mengenai menjaga privasi data menjelaskan bahwa hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut the right to private life. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, orang perorangan adalah milik utama dari hak perlindungan data pribadi. Menurut European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europa, Supra nomor 5 halaman 37. Privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, implisit atas privasi terkandung dalam pasal 28G ayat 1 UUD NRI tahun 1955 dan jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam undang-undang yaitu pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Tentang hak asasi manusia, data pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan mengenai privasi data dan data diri yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian, perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang sui generis. Dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memang peran penting. Melalui komunikasi elektronik, seseorang dapat melakukan transaksi atau komunikasi dengan sangat cepat dan praktis. Hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan yang sangat signifikan dalam teknologi informasi, di mana bandwidth internet yang semakin besar dengan biaya akses yang semakin murah, konsekuensinya adalah resiko dalam keamanan informasi semakin meningkat. Keamanan data dalam perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otoritas tidak sah, modifikasi atau perusakan, dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
Penelitian deskriptif adalah peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Moelong tahun 2006, penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dan terjun langsung menemui informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mengenai apa saja yang akan terjadi jika kurangnya kita dalam menjaga privasi data dalam media sosial. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan informasi yang didapat. Sumber dan teknik pengumpulan analisis data. Sumber data terdiri atas beberapa data yang diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data. Sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata, dalam tindakan, tertulis, dan foto menurut Meoleng tahun 2006 157. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa hasil penelitian yang relevan dan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Hanya dapat diukur secara data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung menurut Hadi tahun 2015. Sekaligus menambahkan informasi kualitatif, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal dan bukan angka. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Dalam teknik analisa data kualitatif, teknik cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisanya. Teknik ini dapat berpusat pada jumlah melainkan pada penjelasan, penyebab serta hal-hal yang mendasarkan topik. Teknik analisa data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Analisa dalam proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis, diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumen, dan mengatur data ke dalam kategori, membagi unitnya, mensintesis, merorganisasikan ke dalam formula, memilih penting dan dipelajari, serta memfasilitasi kesimpulan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, menurut Sugiono tahun 2014. Proses analitis data ada 3 langkah yang digunakan dalam data yang digunakan penelitian ini, yaitu 1. Reduksi data. Reduksi data berarti ringkasan, memilih hal-hal yang penting, fokus pada hal yang penting, cari tema pada polanya, menurut Sugiono tahun 2009. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data tadinya untuk kesiapan penerapan yang diperoleh pada penelitian ini. Wawancara observasi dan dokumentasi digunakan untuk seleksi dan penargetan dalam hasil implementasi standar pada penelitian ini. 2. Transmisi data atau tampilan data. Setelah data direduksi, maka akan muncul langkah selanjutnya. Data atau resepsi data menyajikan data dalam penelitian kualitatif, diimplementasikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kelas, flowchart, dan sejenisnya, menurut Sugiono tahun 2016. Dalam hal ini, dan Huberman berkata, bentuk tampilan data yang paling umum 6 data penelusuran kualitatif sebelumnya mencakup teks naratif yang paling banyak jumlahnya. Ini sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Menampilkan informasi dengan teks naratif bisa memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa perencanaan kerja. Kemudian, berdasarkan apa yang dipahami, kirimkan data dari penelitian ini, dapatkan penghasilan lebih banyak, membantu peneliti memahami informasi dari lapangan. 3. Membuat kesimpulan, memeriksa gambar. Langkah ketiga dalam proses analisa data adalah penghapusan kesimpulan atau konfirmasi. Kesimpulan pertama masih ada bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti dukungan kuat untuk tahap pengumpulan data berikutnya.
Kesimpulan dari data menjawab perumusan masalah yang dirumuskan dari awal yang kesimpulan berupa uraian atau deskripsi objek penelitian. Teknik ini tentunya digunakan pada peneliti yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia, dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Sekian dari saya tentang presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.